Kalau sudah seperti ini ya sudah, wassalam gitu. Nah, ini adalah tahap yang ketiga ya. Lalu selanjutnya dia adalah akan menjadi. Halo sahabat-sahabat tani semuanya, kita lanjutkan tentang siklus terjadinya patek di buah cabai ya. Jadi tidak serta-merta bahwa cabai yang terserang patek itu terjadi dalam semalam. Ketika terjadi curah hujan tinggi atau serangan patek di malam hari lalu paginya terkena patek, tidak, tapi pasti ada suatu proses-proses terlebih dahulu ya sebelum cabai itu menjadi hitam dan kering karena patek gitu. Jadi ada siklus tertentu, ada siklus tahapan di mana sebuah cabai itu dari sehat kemudian menjadi patek. Biasanya terjadi karena kelalaian kita atau karena ketidaksempatan kita untuk memberikan perlakuan perlindungan protektif fungisida terhadap tanaman kita itu. Entah itu karena kesibukan atau karena mungkin sumber daya biayanya yang tidak memadai ya, belum tersedia, mungkin karena terhambat oleh harga panen cabai yang murah gitu kan. Nah, jadi sahabat petani semuanya, ini adalah sebuah proses di mana tahapan sebuah tanaman cabai, buah cabai akan mengalami yang namanya serangan patek, lalu menjadi hitam, lalu menjadi kering dan menular kepada yang lainnya, kemudian menjadi wabah ya, atau menjadi endemik. Nah, yang pertama pastinya cabai akan mulus ya, seperti ini. Ini adalah tahap pertama. Kondisi pertama seperti ini. Bersih, mengkilat, mulus, tidak ada penyakit ya. Sebenarnya mungkin sudah ada jamur di sini, tapi karena kita tidak bisa melihat dengan mata kasat mata sehingga tidak ada terdeteksi oleh kita. Jadi kalau kita tidak lakukan pencegahan di saat kondisi masih mulus ini ya siap-siap akan terserang ke tahap berikutnya. Lalu inilah tahap berikutnya yang dimaksud, yaitu di mana cabai mulai mengalami yang namanya ya serangan yang mulai dalam ini, karena di sini sudah tampak kecoklatan ya, kecoklatan tapi masih kecil. Nah, ini tahap kedua. Lalu tahap ketiga itu adalah dia akan menjadi seperti ini ya. Lalu dia akan tahap seperti ini, dan prosesnya tidak serta-merta dalam semalam ya, tapi biasanya 2 hari 3 hari proses itu akan mengalami perubahan ya. Nah, ini seperti ini juga, dia akan menjadi besar, lalu dia akan menjadi full ya, menutupi semua bagian buah cabai seperti ini sahabat-sahabat. Nah, ini kalau sudah seperti ini ya sudah, wassalam gitu. Nah, ini adalah tahap yang ketiga ya. Lalu selanjutnya dia adalah akan menjadi kering. Nah, seperti ini adalah kering, tapi ini sudah tersterilisasi oleh fungisida ya. Tapi kalau dia tidak tersterilisasi oleh fungisida, dia akan hitamnya lama, akan hitam basah ya, bukan hitam kering. Saya akan tunjukkan contohnya untuk yang hitam basah. Nah, seperti ini sahabat-sahabat, ini adalah cabai yang hitam basah ya. Jadi ini cabai kemarin terserang patek karena sudah niat untuk tidak diurus lagi ya, ketika harga sudah di sini, harganya kemarin 8.000 rupiah. Jadi untuk biaya mutil pun kita ngepres ya, dibagi lagi untuk biaya perawatan itu sudah tidak nutup. Makanya kemarin sudah direncanakan untuk kita selesaikan saja, kita ganti dengan yang baru gitu. Tapi ternyata harga naik lagi gitu. Jadi kita urus lagi ini. Jadi sudah terlambat sebenarnya ya. Tapi ya lebih baik terlambat daripada terlambat banget kan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama menenangkan diri, jangan emosi ya, karena kalau kita emosi saat mengendalikan patek, bukannya patek itu malah menjadi sembuh, tapi akan semakin parah atau bahkan akan membunuh si batang cabenya sendiri. Karena apa? Karena kita pasti akan gerusa-gerusu ya. Kalau kita emosi, kita pasti akan memilih si obat itu menjadi serampangan dengan dosis juga yang serampangan, awur-awuran. Jangan pakai cara seperti itu. Tetap kita kalem, tetap kita sabar, tetap kita jaga kontrol emosi ya. Memang namanya nanam cabai itu susah, capek,
dan sangat menjengkelkan kalau sampai terserang patek seperti ini gitu. Tapi sudah pasti ada jalan keluarnya. Lalu seperti apa jalan keluar yang saya maksud, yaitu kita sembuhkan yang ini. Dalam artian sembuh itu bukan sembuh hijau lagi, tapi kita rontokkan yang ini, kita sterilkan yang patek ini, lalu yang ini kita jaga sampai panen gitu kan. Nah, sahabat-sahabat, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya bahwa cara menangani patek itu seperti apa gitu. Dan itu pure, murni apa adanya, tanpa saya tutup-tutupi, tanpa ada rahasia, tanpa ada yang saya sembunyikan. Itu semua saya ejawantahkan di situ ya, supaya kita semua benar-benar bisa selamat dalam melewati masa cobaan yang lumayan berat ini kan. Jadi seperti itu sahabat-sahabat. Dan nanti saya buatkan ulang lagi ya, saya tambahkan lagi video selanjutnya tentang pengendalian patek ya, yang sudah parah seperti ini. Itu dengan jurus yang kedua, yaitu dengan bahan aktif yang lain, dengan cara yang lebih ini lagi ya, lebih keren lagi lah. Karena yang tahap seperti ini nanti saya akan pakai obat yang secara bahan aktif dia lebih bagus ya. Oke, demikian sahabat-sahabat tani semua tentang siklus sebuah penyakit patek yang menyerang pada cabai, tentang tahapannya. Semoga kita bisa melakukan pencegahan dari awal sebelum patek itu menyerang, dan kemudian ketika ada yang mengalami patek sudah menjadi endemik di sebuah lahan, kita bisa menanganinya dengan secara bijaksana dan terukur. Nah, kemudian video yang selanjutnya saya akan pasti buatkan tentang formula pamungkas ya, atau jurus kedua saya untuk menangani patek yang sudah semasif ini gitu. Dan saya akan tunjukkan perkembangannya sampai patek itu menjadi kering ya dan sembuh. Jadi video ini akan terus berlanjut sebagai bukti ke sahabat-sahabat semua bahwa teori yang saya sampaikan ini bukan mengada-ngada, bukan bohong, bukan cerita-cerita pengakuan, tapi saya akan buktikan secara video langsung ya. Dan berarti ini akan bersambung terus. Jadi silahkan sahabat-sahabat, supaya tidak ketinggalan dengan video selanjutnya, di subscribe sebagai bentuk dukungan juga untuk saya membuat video selanjutnya. Nah, demikian sahabat-sahabat semua, terima kasih atas perhatiannya, atas waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat, semoga rezeki Anda semakin berlimpah dan barokah. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.